Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Lestari dengan NIM 20302090046 dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang akan menjelaskan materi tentang uji Wilcoxon, yang mana ini adalah dari uji non-parametik. Baiklah, materi yang akan kita bahas yaitu adalah uji Wilcoxon, yang mana uji Wilcoxon ini merupakan uji non-parametik untuk dua sampel bergantungan atau berhubungan atau berkorelasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk data ordinal atau scale. Dan yang ketiga, tidak mensyaratkan distribusi normal. Yang keempat yaitu uji ini digunakan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel atau sampel yang berhubungan. Selanjutnya ada uji Wilcoxon dengan sampel besar, di mana jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi sampling akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata standar deviasi, sehingga variabel normal standarnya dirumuskan dengan omega sama dengan n dikali n plus 1 per 4, dan sigma omega sama dengan akar dari n dikali n plus 1 dikali dengan 2n plus 1 per 24, yang mana Z-nya sama dengan omega dikurang sigma omega per sigma omega. Selanjutnya yaitu menentukan nilai statistik Wilcoxon atau K. Yang pertama, menentukan besar dan tanda beda. Yang kedua, mengurutkan beda tanpa memperhatikan tanda. Yang mana jumlah terkecil diberi peringkat 1 dan yang lebih besar diberi peringkat 2. Dan seterusnya. Jika terdapat beda sama, maka digunakan angka rata-rata. Dan yang ketiga, memisahkan angka yang bertanda positif dari angka yang bertanda negatif. Yang keempat, yaitu menjumlahkan semua angka positif dan kemudian angka negatif. Nilai yang lebih kecil dari kedua jumlah itu dinamakan nilai uji statistik yang akan menjadi dasar dalam uji Wilcoxon. Berikutnya adalah contoh soal, suatu survei tentang minat siswa pada pelajaran fisika dengan melakukan seminar untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran dari seminar terhadap minat siswa. Dilakukan observasi yang mana jumlah siswa sebelum dan sesudah melakukan seminar pada 10 orang siswa, yang mana data jumlah siswa adalah pada tabel berikut, di mana di sini terdapat subjek dari A sampai J dan kemudian ada kolom sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian. Yang pertama itu merumuskan hipotesis statistik, di mana H0-nya itu sama dengan K1 lebih besar dari atau sama dengan K2, H1 itu K1-nya kurang dari K2, yang mana H0 tidak ada pengaruh minat siswa pada pelajaran fisika, dan H1 sama dengan ada pengaruh minat siswa pada pelajaran fisika, yang mana K1-nya itu sama dengan jumlah urutan tanda positif, dan K2 adalah jumlah urutan tanda negatif. Yang kedua adalah menetapkan Wilcoxon kritis, di mana alfa sama dengan 0,05 atau 5% dan n sama dengan 10. Uji pihak kanan, dan kita peroleh nilai kritis Wilcoxon untuk uji searah sebesar 10. Lalu kemudian kita buat tabel, di mana pada kolom pertama yaitu ada subjek, yang mana subjeknya sudah kita ketahui yaitu ada 10, dimulai dari huruf A sampai huruf J. Kemudian di kolom kedua dan ketiga ada data sebelum dan sesudah mengikuti seminar, yang mana tadi sudah kita ketahui dari soal. Kemudian pada kolom keempat, itu ada beda, yang mana beda ini adalah selisih antara kolom sesudah dan sebelum, di mana pada baris pertama ada 72 dikurang dengan 70, maka bedanya didapat plus 2. Kemudian pada baris kedua ada 75 dikurang 75, maka bedanya adalah 0. Lalu pada baris ketiga ada 87 dikurang 83, sehingga bedanya adalah plus 4. Lalu baris kelima ada 88 dikurang 90, didapati bedanya adalah min 2, dan sampai seterusnya. Oke, setelah menentukan beda atau selisih tadi, selanjutnya itu adalah kolom kelima yaitu ada ranking. Untuk mencari ranking, kita mulai dari nilai terkecil yaitu 1, tanpa memperhatikan apakah nilai positif ataupun negatif, di mana kita dapati nilai terkecilnya yaitu 1, di mana pada baris keempat, sehingga ranknya adalah 1. Kemudian dilihat di sana, nilai angka 2 itu ada 2, yang mana otomatis itu adalah ranking 2 dan 3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika ada yang sama, maka ranknya kita jumlahkan lalu dibagi berapa jumlah yang sama tersebut.
Nah, sehingga didapati 2 plus 3 sama dengan 5, kemudian dibagi jumlah angka yang sama, dan didapati ada 2, sehingga 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi ditulis pada rankingnya sama-sama 2,5. Lalu nilai selanjutnya itu ada 3, yang mana rankingnya adalah 4. Kemudian ada nilai 4, di mana rankingnya adalah 5. Selanjutnya, ada nilai 5 yang mana nilai 5 ini didapati ranking 6. Dan kita lihat di sana nilai 5-nya itu ada 2. Seperti yang tadi menjadi 6 plus 7 dibagi 2. Sehingga untuk ranking 6 dan 7 yaitu 6,5. Dan seterusnya sampai baris ke-10. Oke, selanjutnya itu kolom berikutnya ada tanda positif dan negatif, di mana kita pisahkan nilai yang positif dan nilai yang negatif, sehingga didapati untuk ranking 1 nilainya adalah -1, sehingga kita letakkan di kolom negatif. Berikutnya itu ada 2,5, bisa dilihat tandanya negatif, sehingga kita letakkan di kolom negatif juga. Nah, itu berikutnya yang 6,5 ini didapati nilainya positif, kita letakkan di kolom tanda positif, begitupun seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita jumlahkan semua nilai yang berada di kolom tanda, yang mana didapati pada kolom tanda positif K1-nya itu ada 35, dan kolom tanda negatif didapati K2-nya adalah 10. Maka nilai Wilcoxon yang kita ambil adalah nilai yang terkecil, sehingga yang kita ambil adalah nilai 10. Oke, selanjutnya kita bandingkan statistik Wilcoxon dengan Wilcoxon kritis, yang mana dari hasil yang telah kita dapat tadi, nilai statistik Wilcoxonnya itu adalah 10, dan nilai Wilcoxon kritisnya itu adalah 10, sehingga statistik Wilcoxon sama dengan Wilcoxon kritis, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu pemberian seminar mempengaruhi minat siswa dalam pembelajaran fisika. Baiklah, itu dia tadi penjelasan materi tentang uji Wilcoxon. Lebih kurangnya ya seperti itu. Demikianlah penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.